Hai guys, gimana libur lebarannya? Menarik? Di pembahasan gue sebelumnya kan kita ada ngebahas tentang sejarah mudik. Mungkin kalau lu punya cerita-cerita mudik, bisa komen di video gue yang sebelumnya, atau bisa juga komen di sini sih kalau mau. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang Pulau Socotra, di mana ini pulau banyak yang nyebut sebagai pulau tempat persembunyian Dajjal. Ada juga beberapa orang yang bilang kalau ini sebagai pulau alien. Sebenarnya seberapa unik sih Pulau Socotra ini? Ayo kita bahas. Kepulauan Socotra ini berada di Samudra Hindia, antara semenanjung Arab di tanduk Afrika, yang mungkin sekarang kita tahu yang mungkin itu Somalia ya. Secara wilayah, Pulau Socotra ini berada di kekuasaan negara Yaman. Menurut Miller and Morris di buku yang berjudul Ethnoflora of the Socotra Archipelago, sekitar 550 juta tahun yang lalu, daratan bumi itu masih terbagi dua ya, antara Gondwana dan Laurasia. Pulau Socotra ini dulunya ada di bagian Gondwana, tepatnya ada di tanduk Afrika yang tadi gue bilang. Jadi dia tuh waktu zaman bumi masih satu kepulauan, dia tuh memang dulunya tuh nempel dengan Somalia. Letak Pulau Socotra saat itu strategis banget karena kaya akan keberagaman. Ya bisa dibayangin sih, dia tuh diapit sama Afrika, Arab, Madagaskar, dan India. Tapi sekarang posisi lempengan India tuh bergerak ya. Jadi India itu sekarang udah nempel jadi bagian dari Asia. Makanya dari letaknya yang strategis ini, Pulau Socotra itu punya kekayaan flora dan fauna yang banyak banget. Lalu karena pergerakan tektonik, Kepulauan Socotra ini jadi agak ngejauh tuh dia dari Afrika. Terus dia lebih ke arah mendekatkan diri ke arah Yaman. Makanya secara geografis walaupun posisi dia memang lebih dekat sama Somalia, tapi dia udah mulai masuk ke wilayah kekuasaannya Yaman. Menurut Wikipedia, Pulau Socotra dihuni sekitar 60.000 orang. Masih menurut Wikipedia juga, penduduk Pulau Socotra ini disebut Socotri, dan bahasa yang mereka gunakan juga bahasa Socotri, bahasa Arab Selatan yang agak modern gitulah. Untuk keyakinan, orang Socotri ini awalnya memeluk keyakinan Kristen. Menurut catatan gereja-gereja, pertama kali gereja yang ada di Socotra itu dibangun oleh Rasul Thomas. Kalau di agama Kristen atau Katolik, Thomas itu merupakan salah satu dari muridnya Yesus, di mana menurut catatan gereja-gereja juga Thomas melakukan penyebaran Injil ke wilayah timur, daerah Persia dan India. Makanya Socotra ini juga masih masuk jangkauan yang dia datangi. Thomas dulu itu jadi dia terdampar di Pulau Socotra. Kemudian dari sisa-sisa kapal ini dipakailah buat ngebangun gereja di Socotra. Dari sini dipercaya agama Kristen tuh menjadi awal mulanya agama yang menjadi mayoritas di Socotra. Lalu menurut Britannica, di tahun 1507 bangsa Portugis sempat menguasai Pulau Socotra. Tujuannya sih untuk mendirikan pangkalan di tempat strategis untuk perjalanan dia berikutnya ke India. Tahun 1511, ya selang 4 tahun setelah mereka menduduki Socotra, bangsa Portugis ini dipukul mundur oleh Kesultanan Mahra dari Yaman. Dari sinilah ajaran Islam mulai menyebar di seluruh Pulau Socotra. Tahun 1967, Kesultanan Mahra runtuh dan akhirnya digantikan oleh Republik Rakyat Yaman Selatan, atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan Republik Yaman. Hadabo, the capital of Socotra, is home to the majority of the inhabitants of the island. This city has seen the rise and fall of many waves of migration from the Arabic Peninsula, Africa, and Asia throughout its long history. Salah satu keunikan Pulau Socotra adalah adanya pohon yang dikenal dengan pohon darah naga. Mungkin bahasa Latinnya lo bisa baca di sini ya, gua agak susah nyebutinnya. Alasan pohonnya dibilang darah naga karena getahnya tuh yang berwarna merah darah, makanya sama orang-orang lokal di sana dulu tuh dia disebut dengan darah naga. Getah pohon darah naga ini dikeringkan, kemudian dipakai untuk sebagai bahan pewarna untuk buat cat, atau mungkin juga beberapa dipakai buat kosmetik, dimana mereka percaya kalau getah pohon darah naga ini adalah obat dari segala macam penyakit sih sampai saat ini. Tak cuma penampilannya yang unik, namun juga getahnya.
Saat batang pohon ini dipotong, maka akan mengeluarkan getah berwarna merah pekat seperti darah. Meski hanya sedikit mengikisnya, getah darah ini dapat langsung keluar dari pohon. Penduduk asli menggunakan getah merahnya darah naga sebagai obat ajaib, obat untuk semua penyakit. Mereka telah menggunakannya untuk menyembuhkan segala sesuatu, mulai dari diare, demam, virus, bisul, dan berbagai gangguan kulit lainnya. Mereka telah menggunakannya selama berabad-abad. Pulau Socotra juga kaya akan keragaman flora dan fauna yang cuma ada di pulau itu doang. Menurut berbagai sumber, ada 37% flora dan 90% reptil, juga ada 95% siput darat yang cuma ada di Pulau Socotra. Jadi kita nggak bisa temuin tuh binatang-binatang itu di tempat lain selain di pulau ini. Mungkin bahasa kerennya tuh endemik kali ya. Makanya karena keunikan flora dan faunanya, banyak yang bilang juga Socotra itu pulau alien. Karena saat kita datang ke Pulau Socotra ini, feel-nya tuh kayak kita baru mendarat gitu di planet lain. Kita bisa ngeliat tanaman yang wah gila, gue gak ketemu ini di bumi loh gitu. Mungkin kira-kira feel-nya kayak gitu ya. Karena gue juga belum pernah sih. Kalau dari antara lu ada yang pernah ke Pulau Socotra, mungkin lu bisa bantu gue komen di sini ya, gimana feel-nya. This is Socotra. It is one of the most isolated landforms on Earth. 1/3 of the plants and animals are endemic to the island. Orang-orang kita kan hobinya ngelakuin cocokologi ya, dan kebetulan keunikan dan letak Pulau Socotra itu hampir mirip dengan hadits riwayat Muslim yang menceritakan tentang salah satu sahabat Rasul, yaitu Tamim Al-Dari, yang bertemu dengan Dajjal di arah timur sekitar Laut Syam atau Laut Yaman. Ceritanya terjadi saat Tamim Al-Dari beserta 30 orang temannya dari suku Lahan berlayar di ketang ombak besar. Akhirnya mereka terdampar di suatu pulau. Nah, di pulau itu mereka bertemu seekor binatang besar yang berbulu lebat gitu. Saking lebatnya sampai mereka tuh nggak bisa bedain mana bagian depannya, mana bagian belakangnya. Nah, nama binatang ini disebut Al-Jassasa, makhluk yang dipercaya sebagai peliharaan dari Dajjal. Kemudian Al-Jassasa ini menyuruh mereka untuk ke suatu tempat di bagian pulau itu untuk ketemu dengan seseorang, dan ternyata seseorang itu adalah Dajjal yang digambarkan saat itu masih terikat besi yang sangat kuat. Nah, itu tadi cerita tentang keunikan Pulau Socotra, dimana kalau di orang kita banyak yang percaya kalau itu sebagai Pulau Dajjal bersembunyi, tapi kalau bangsa-bangsa barat banyak juga yang bilang kalau itu tuh pulau alien, karena yang memang feel-nya kayak kita lagi ke planet lain gitu. Menurut lu sendiri mana yang lebih cocok? Silakan komen. Sekian pembahasan dari gua mengenai tentang Pulau Socotra ini, pulau yang disebut-sebut sebagai tempat persembunyian Dajjal. Kalau misalkan gua ada salah kata atau gua ada yang kurang, bisa kita bahas sama-sama, kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Oke. Thanks for watching. Jangan lupa klik like, comment, dan share, and subscribe. Oke, thank you.